Konstantiniye'nin düştü. Kabul et. O da küçük aslan. Şayet bir delil bırakmıştır. Mukarnaslı bir mihrap. Kündeki harip. Çık dedim sana İbrahim. Senin derdin İslam'ın cesameti. O külliye Ayasofya'dan daha büyük. Sakı isterim. Olmadı. O vakit kan. Bir soluk al. Bir yudum su. Yüce istedik. Gayet. Setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, Sultan Mehmed tidak langsung berpuas diri, namun ia membangun kota itu kembali dan ingin mewujudkan mimpi yang lainnya, yaitu menjadikan kota ini pusat peradaban Islam terbesar di dunia yang mencerminkan kekuasaan Muslim Turki. Salah satunya sebuah masjid mewah dan megah untuk menyaingi Hagia Sophia. Sultan Mehmed mempercayakan itu kepada Çelebi untuk mencari arsitek handal. Sementara itu, di balik rencana ini, Platon dan Notaras mulai mengatur strategi menggoyahkan pemerintahan. Hal itu tidak lepas dari kepercayaan Sultan Mehmed kepada Candarli yang sudah memudar. Notaras bahkan merencanakan tindakan licik, yaitu mendirikan sebuah organisasi rahasia. Mengenai siapa yang akan dimintai dukungan masih dipikirkan. Di sisi lain, Zahanos dan Sehabetin tetap membenci Candarli karena telah bekerja sama dengan Notaras. Jadi mereka berkeyakinan kerjasama ini akan terus berlanjut. Risto, seorang arsitek Yunani, kini tengah mengalami krisis finansial di keluarganya. Keahlian yang dimilikinya tidak terpakai lagi setelah Konstantinopel jatuh. Namun kesempatan itu akhirnya datang juga ketika di luar datang pengumuman sayembara bahwa Çelebi sedang mencari seorang arsitek. Sementara itu Sultan Mehmed memeriksa surat yang akan disebarkan ke seluruh dunia agar semua orang mengakui bahwa dirinya telah menaklukkan Konstantinopel. Kemudian kita diperlihatkan bagaimana surat itu disebar dari timur hingga barat, utara hingga selatan. Dan Sultan Mehmed mendapatkan julukan baru yaitu Al-Fatih, sang penakluk. Platon dan Notaras sedang mengais-ngais dukungan dari kejayaan Roma yang masih tersisa. Jelas ini akan membahayakan kesultanan karena digerogoti dari dalam oleh orang kafir. Saruja telah berhasil menyelesaikan desain sesuai keinginan Sultan Mehmed. Mengenai bahan dan biayanya akan menggunakan sepenuhnya harta ghanimah. Para kandidat arsitek akhirnya dikumpulkan dan diberitahukan seperti apa keinginan Sultan. Bahwasanya bangunan ini bukan sekedar masjid, ada rumah sakit, gudang, serta perpustakaan. Selain itu bangunannya harus lebih besar, lebih mewah dan megah dibandingkan Hagia Sophia. Masalahnya, tanahnya meliputi wilayah gempa, namun juga dibangun dengan segera. Mendengar itu, para kandidat arsitek tiada yang sanggup kecuali Risto karena kepepet. Dia memperkenalkan diri dari Yunani, beragama ortodoks. Çelebi lantas berkata itu tidak masalah karena Kesultanan Utsmaniyah dibangun atas pilar keadilan. Setelah terjadi kesepakatan, uang DP diserahkan. Namun, Çelebi masih memberi satu catatan, bahwasanya tiang-tiang besarnya didatangkan dari jauh agar kuat menopang Kubah. Sultan Mehmed menyadari bahwa hilangnya kepercayaan di antara para pasya. Maka dari itu, Sultan ingin membereskan masalah ini dengan mempersilahkan para pasya mengutarakan unek-uneknya. Isu terhangat, Candarli bekerja sama dengan Notaras, namun itu langsung dibantah bahwa apa yang ia lakukan sebenarnya bagian dari politik. Di sisi lain, Ali B diundang Bali B untuk makan. Namun belakangan ini hanya basa-basi. Saltuk meminta bantuan Bali B mengundang Ali B agar mau menjadi walinya untuk melamar Fatma Hatun. Dan karena ini dianggap niatan baik, Ali B tidak mungkin menolak. Terlebih diketahui Saltuk sudah tidak sabar dan itu akan menjadi sesuatu yang membahayakan. Para B di sekitaran bursa menghadap Sultan Mehmed. Selain untuk memberikan dukungan dan ucapan selamat atas penaklukan, ternyata mereka juga penasaran mengenai lokasi makam Abu Ayyub al-Ansori. Ketika menyerahkan hadiah, salah satu B menyinggung pernah memberikannya juga kepada Candarli atas jasanya. Hal itu sedikit membuka cara pandang Sultan Mehmed terhadap pasyanya itu. Apa yang telah diceritakan para B ternyata tidak pernah diketahui Sultan Mehmed. Candarli bergerak diam-diam membantu para B di perbatasan. Tentunya Sultan Mehmed jadi kagum terhadap pasyanya itu. Meskipun sebelumnya kepercayaannya sudah pudar.
Risto kembali ke keluarganya dengan perasaan senang setelah membawa uang. Istrinya sempat heran, hanya saja Risto berhasil meyakinkan bahwa ia bisa memenuhi keinginan Sultan Mehmed. Sementara itu, Kurjuduhan tengah melatih prajuritnya pasca perang, namun ia menyaksikan Bahadir B berjalan dengan terburu-buru. Ternyata dia sedang memastikan pasokan tiang agar tidak terlambat. Kurjuduhan sempat bercanda bahwa Bahadir B sudah cukup secara finansial, harus memikirkan cinta. Sultan Mehmed secara khusus memuji kinerja Ishak Pasha, sampai-sampai ia lupa mengembalikan segel kesultanan. Di situ Ishak Pasha menjadi malu karena Sultan membercandainya bahwa ia sudah pantas menjadi seorang wazir agung. Selama di perjalanan, Bayezid terus bertanya kepada ibunya karena ia penasaran betapa megahnya Konstantinopel. Namun ibunya justru membuatnya semakin kagum karena ayahnya akan membangun sebuah masjid yang lebih megah dari Hagia Sophia. Bahadir B tanpa sengaja menyaksikan bagaimana Fatmah Hatun mengalahkan para pria yang mencoba berbuat zalim kepadanya. Hal itu langsung membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama dan diberitahu bahwa dia merupakan putri Mufti Effendi. Sementara itu Candarli menjamu para pria yang pernah ia tolong. Dia berterima kasih karena sudah sedikit membersihkan nama baiknya di hadapan Sultan. Meskipun begitu, Candarli tidak terlalu berharap karena wazir agung akan diganti kemungkinan Jahanus yang jadi. Di sisi lain, Ishak Pasha juga penasaran siapa pilihan Sultan. Nah, ternyata Ibrahim sahabatnya mendukung dirinya untuk dicalonkan menjadi wazir agung. Menurutnya tidak ada yang pantas selain Ishak Pasha. Sanjungan seperti ini membuat Ishak Pasha harus merogoh koceknya sebagai hadiah. Lain halnya dengan Jahanus dan Sehabedin, keduanya masih curiga dengan pengkhianatan Notaras. Bahkan keduanya terus membuntuti ketika Notaras hendak berdoa. Sebagai penanggung jawab pembangunan, Saruca senang bahan-bahan telah datang. Ia lantas memberitahu Jalebi akan keyakinannya bahwa progres ini akan selesai tepat waktu. Berpindah ke Jahanus dan Sehabedin yang menginterogasi Notaras kenapa dia masih bertahan di kota ini, apa yang ia rencanakan. Jika dia memiliki permainan dengan Candarli, maka ia harus segera diungkap. Notaras terus membantah karena memang dia ahli politik. Nah, ketika keduanya tengah melakukan intimidasi terhadap Notaras, tiba-tiba Sultan Mehmed datang dengan wajah marah. Sementara itu, si gila Satilmis tengah mempermak penampilan Saltuk karena dia akan melamar. Apa yang mereka bicarakan tidak jauh dari candaan, bahwasanya Saltuk kemungkinan akan ditolak dengan alasan penampilannya yang jadul. Tapi karena bodoh atau polos, Saltuk mengiyakan. Hal itu bisa jadi alasan Fatma menolaknya dulu. Sultan Mehmed menyayangkan tindakan Jahanus mengintimidasi Notaras, yang notabene orang yang di bawah perlindungannya. Padahal rencananya nanti malam ia akan melantiknya sebagai wazir agung yang baru menggantikan Candarli. Jika tahu sikapnya seperti ini, ia harus memikirkannya ulang. Kurjuduhan tidak biasanya menyaksikan Bahadir B begitu bahagia. Selidik punya selidik, ternyata dia tengah jatuh cinta dan meminta bantuan Kurjuduhan untuk menjadi wali dalam melamar. Hidangan penutup dipersembahkan kepada Mufti Effendi, sekaligus informasi bahwa Ali B dan Bali B akan datang berkunjung. Sebaliknya, Kurjuduhan terburu-buru menyelesaikan pekerjaannya karena memiliki janjian dengan Bahadir B mengunjungi Mufti Effendi. Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa Fatmah Hatun diperebutkan dua pria. Malam itu, Sultan Mehmed menggelar rapat dewan. Ia bertekad untuk membawa perubahan besar yang akan mengguncang fondasi negara dan membuka babak baru dalam sejarah Ottoman. Tugas pembangunan diserahkan kepada Saruca. Begitupun dengan yang lainnya, mereka mendapatkan tugas baru setelah penaklukan. Sebut saja Bahadir B, ia bertanggung jawab atas pelabuhan. Begitupun dengan Bali B dan Ali B, memimpin pasukan, aginci, dan yang lainnya. Nah, kejutan kemudian terjadi di mana Jahanus tetap pada posisinya, begitupun dengan Sehabedin. Di dalam, Pletan dan Notaras ketar-ketir apabila Candarli diganti dengan wazir yang lain, karena kemungkinan besar mereka akan disingkirkan dari kota ini. Kembali ke rapat dewan, saat-saat menegangkan tiba di mana Sultan Mehmed ternyata mempercayakan wazir agung tetap dipegang Candarli. Tampak raut wajah kekecewaan pada Ishak Pasha yang sudah begitu berharap. Segel kesultanan akhirnya diserahkan kepada Candarli sebagai wazir agung. Setelah itu, ketegangan mulai terlihat karena para pasha bersaing untuk posisi itu dan pengaruh yang lebih besar.
Selesai rapat dewan, Sultan Mehmed menyambut kedatangan keluarganya. Tiada yang terlontar selain ucapan selamat karena perjuangannya. Bayazid mengaku sudah kangen dan ia juga telah menjaga adiknya. Kebahagiaan pun tercermin setelah semua berkumpul. Sultan Mehmed pun berjanji bahwa ia akan mempercantik kota ini, tidak kalah dengan Edirne. Ali B dan Bali B akhirnya menemui Mufti Effendi untuk menyatakan niatan mereka melamar putrinya. Mufti Effendi begitu menghormati tamu-tamunya itu tanpa melihat bahwa yang melamar adalah Saltuk. Namun seperti kebanyakan orang tua, Mufti Effendi akan berbicara langsung dengan putrinya. Di luar, Saltuk cemas seperti orang gila. Padahal walinya juga baru masuk, namun ia sudah ingin tahu apa hasilnya. Dan begitu walinya kembali, Saltuk malah makin bingung karena belum mendapatkan jawaban pasti. Padahal kita tahu memang seharusnya seorang ayah bertanya kepada putrinya terlebih dahulu. Iksa Pasha menagih uang yang ia berikan kepada Ibrahim karena ia gagal menjadi wazir agung. Tapi setelah itu justru Candarli yang menemuinya, mengajaknya bergabung agar mereka menjadi lebih kuat di hadapan Sultan Mehmed. Tapi Ishak Pasha menganggap ini trik lama, mereka pernah seperti itu. Kini giliran Gurjuduhan mendatangi Mufti Effendi dengan membawa Bahadir B. Tujuannya sama, untuk melamar Fatmah Hatun. Namun jawaban Mufti Effendi sama seperti yang dibicarakan kepada Ali B dan Bali B. Candarli memulai tugas dengan mengamankan makam Abu Ayyub Al-Ansori. Selain itu, ia akan mengkampanyekan program-program apa saja yang akan dilakukan Sultan ke depan. Berpindah ke pembangunan masjid, Risto telah mengetahui bahwa semua bahan telah dikirim. Di situ Saruca memperingatkan bahwa tiang-tiang ini dibawa dari jauh dan Sultan ingin dipasang penuh. Sementara itu, Saltuk benar-benar dilingkupi kecemasan menunggu jawaban lamaran. Tapi Satilmis justru menginformasikan bahwa Gurjuduhan dan Bahadir B juga datang menemui Mufti Effendi. Mendengar itu, Saltuk langsung minder karena saingannya seorang Pasha. Risto mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa struktur tanah tidak bisa dirubah. Akibatnya jika terjadi gempa pasti terjadi pergeseran. Gurjuduhan dan Bahadir B kaget mendengar bahwa sebelumnya Mufti Effendi juga menerima tamu Ali B dan Bali B. Bahadir ingin meminta maaf kepada mereka namun dicegah oleh Gurjuduhan karena ini masalah perasaan. Dan solusinya mereka harus menerima siapa yang dipilih Fatmah Hatun. Risto berinisiatif memotong tiang agar mampu menopang Kubah. Jelas ini keputusan fatal karena tidak sesuai keinginan Sultan. Seorang wanita tua berdiri di depan benteng memandangi sajak bulan sabit 3. Belakangan diketahui dia adalah ibunya Hasan yang ingin menyaksikan perjuangan putranya. Sementara itu tiang-tiang dipotong Risto secara sepihak membuat Saruca naik pitam. Jelas ini tidak sesuai kehendak Sultan yang menginginkan bangunan yang lebih tinggi dan lebih megah dari Hagia Sophia. Meskipun belum jelas hasilnya, Saltuk sudah dipaksa untuk mengukur baju pengantin. Bali B hanya berkeyakinan bahwa mereka datang lebih dulu. Tapi tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang tidak terduga. Di sisi lain, Saruca segera melapor kepada Sultan Mehmed mengenai tindakan Risto. Sontak Sultan marah dan minta disiapkan kuda. Bali B dan Saltuk mendapatkan kunjungan ibunya Hasan. Mereka pun malu tidak mampu memenuhi janji. Namun ternyata ibu Hasan hanya ingin diceritakan bagaimana perjuangan putranya ketika menancapkan sanjak. Dan dari situ dia sudah puas bahwa anaknya mati secara syahid dan ia minta diantarkan menuju makamnya. Sultan Mehmed tiba di lokasi dan langsung mencari Risto. Mengenai alasannya, karena struktur tanah tidak stabil. Tetap saja Sultan menegaskan bahwasanya membara ini hanya bagi yang mampu. Risto menunjukkan hanya tiang seperti ini yang mampu menahan Kubah, dan seketika itu Sultan memotong tangannya. Di sisi lain, Ibu Hasan begitu terharu dan bangga dengan putranya, sehingga di atas makam itu ia mendoakan segala kebaikan dan agar namanya selalu dikenang. Risto menganggap bahwa apa yang diterimanya tidak adil. Ia lalu teringat ucapan Celebi, bagaimana Kesultanan Utsmaniyah dibangun atas pilar keadilan. Hal itulah yang mendorongnya untuk meminta keadilan itu kepada Celebi. Bahadir B juga sudah tidak mulai konsen untuk bekerja karena ia juga menunggu hasil lamaran. Risto mengadu kepada Celebi karena dia diperlakukan tidak adil.
Maka dari itu ia menuntut diadakannya pengadilan dengan terdakwa Sultan Mehmed. Celebi sempat kaget, namun demi keadilan ia pun memanggil Sultan. Awalnya Sultan Mehmed mengira bahwa terdakwanya adalah Risto, namun ternyata justru dirinya yang dituntut. Di sisi lain, Mufti Effendi menjelaskan kepada putrinya akan datangnya 2 tamu di waktu yang berbeda untuk melamar. Di satu sisi Ali B dan Bali B melamar untuk Saltuk, sedang di sisi lain ada Kurjodohan yang melamar untuk Bahadir B. Jika saran dari ayahnya, ia lebih memilih Bahadir B. Selain seorang pasya, ia di bawah lindungan Sultan langsung. Tapi Fatmah Hatun ternyata berpikiran lain. Menurutnya Saltuk lebih tulus. Dia pernah menolaknya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jadi jika diizinkan, maka Fatmah Hatun lebih memilih Saltuk. Di hadapan Hizir Celebi, Risto menuntut bahwa Sultan Mehmed harus merasakan apa yang ia rasakan. Dan begitu Sultan datang, Celebi melarangnya untuk duduk. Baginya, seluruh atribut harus ditanggalkan ketika di pengadilan. Saat ini, Sultan hanyalah rakyat biasa. Celebi mengatakan bahwa keadilan akan ditegakkan dan semua memiliki hak yang sama di mata hukum. Risto diminta menceritakan kronologinya secara detail, dan Sultan pun membenarkan cerita itu, namun ia juga memiliki pembelaan. Sayangnya, Celebi menganggap bahwa Sultan telah berbuat salah, tidak perlu memotong tangan. Nah, kemudian disinilah mulai dipertimbangkan bahwa Sultan juga wajib dipotong tangannya. Hukuman ini dianggap setimpal jika mengacu pada hukum syariah. Telenan dipasang dan Sultan memasang tangannya sendiri dan siap untuk dipotong.